bersama saya karena kebetulan Bu Hana berhalangan hadir. Ini akunnya aja ya. Ibu Hana berhalangan hadir sehingga kuliah pada pagi hari ini akan bersama saya dan kita akan membahas tentang implementasi pengembangan masyarakat dan isu keragaman ekosistem. Menurut saya mata kuliah topik pada pagi hari ini sebenarnya kalian sudah pernah dapat ya kurang lebih gitu ya secara umum di sosiologi sosum. Kalau kalian masih ingat tentang pola adaptasi lingkungan ya, nah ini ada hubungannya ke sana dan akan ada banyak contoh-contoh. Jadi kita akan bicarakan teori dulu di awal, baru setelah itu akan ada contoh-contoh program pengembangan masyarakat di berbagai ekosistem. Ini deskripsi mata kuliah pengemas, capaian pembelajaran pengemas, memahami filosofi pengembangan masyarakat dan posisinya dalam teori-teori pembangunan, menganalisis, mendiagnosis kondisi aktual. Ini mengganggu nih. Kondisi aktual suatu komunitas dalam konteks pengembangan masyarakat, memahami prinsip-prinsip dan pendekatan dalam pengembangan masyarakat, serta menetapkan pendekatan pengembangan masyarakat untuk solusi yang relevan dengan kondisi aktual dan permasalahan berbagai komunitas. Nah, ini mata kuliah hari ini menurut saya juga penting ya, bisa jadi bahan inspirasi kalian nanti untuk membuat evaluasi atau rekomendasi program di tugas akhir praktikum. Itu karena di sini nanti akan dipaparkan contoh-contoh dari program-program pengembangan masyarakat. Nah, hari ini hanya 3 subpokok bahasan, jadi mata kuliah topiknya atau isinya tidak terlalu banyak ya. Pertama kita bicara tentang apa itu ekosistem, ekologi, dan lingkungan hidup yang kalian sudah pernah dapati secara umum di sosiologi. Kemudian asas-asas untuk memahami dinamika ekosistem. Ya, baru yang terakhir adalah prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berbasis ekosistem. Jadi kita akan, kalau kalian kemarin sudah membahas pengembangan masyarakat dari aspek-aspek lainnya, hari ini kita bahas pengemas dari aspek ekosistem masyarakat gitu ya. Oke, kita masuk ekosistem, ekologi, dan lingkungan hidup ya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan tatanan yang terbentuk oleh interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup ya, hayati dengan unsur-unsur non-hayati dalam suatu wilayah. Biasanya yang menjadi ukuran dari suatu wilayah adalah area dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan area lainnya. Misalnya pertanian padi sawah, area lahan kering, area perkebunan, gambut, hutan, pesisir, pegunungan, dan lain-lain. Jadi kalau ditanya ekosistem itu adalah interaksi timbal balik ya, timbal balik kata kuncinya antara unsur hayati dengan non hayati dalam suatu wilayah. Jadi wilayah itu batasannya apa sih? Nah, area dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan area yang lain. Jadi wilayah pertanian padi sawah itu berbeda dengan wilayah lahan kering, wilayah perkebunan, gambut, dan sebagainya. Jadi kita membahasnya konteksnya itu ya. Nah ini kalau kalian masih agak-agak keingat ya, yang pernah kalian dapat di sosiologi umum ya. Jadi apa itu ekologi manusia? Tadi kita balik dulu ke ekosistem, itu adalah interaksi antara unsur hayati dan non hayati, interaksi timbal balik. Nah, apa itu ekologi manusia? Saat ya adanya interaksi timbal balik antara masyarakat manusia dan kebudayaannya berinteraksi dengan lingkungan hidup manusia. Di mana ya masyarakat itu ya, manusia sebagai makhluk biologis, dia punya interaksi timbal balik dengan kebudayaan. Maksudnya apa? Kebudayaan itu dipengaruhi oleh manusia sebagai makhluk biologis kita ya, manusia juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Kalau kalian ingat di sosiologi itu kebiasaan kita memakan sesuatu gitu ya, itu dipengaruhi oleh bagaimana kebudayaan kita, tapi di sisi lain kita juga mempengaruhi budaya itu sendiri. Nah, ini juga berinteraksi timbal balik dengan unsur-unsur yang hidup, hayati, serta unsur-unsur yang tak hidup seperti air, udara, tanah, dan sebagainya. Di mana unsur-unsur yang hidup itu juga pasti mempengaruhi unsur-unsur tak hidup, dan unsur-unsur tak hidup itu juga pasti mempengaruhi unsur-unsur yang hidup. Nah, pola inilah, interaksi inilah yang disebut dengan ekologi manusia.
Oke, Mohon maaf sampai Ibu. ya. Kenapa? Izin bertanya Bu, memastikan juga ini bukannya materi untuk minggu depan ya Bu? Soalnya di praktikum itu mengenai CSR Bu. Kalian CSR belum dapat? Belum Ibu. Belum Bu. Tunggu ya. Saya dikirim Ibu Hana sih materinya ini hari ini. Tunggu. Saya cek kontrak. Tapi berarti ini juga belum dapat ya? Cuman nanti berbeda ya sama kelas sebelah. Kemarin komunikasi kan? Oh, konflik ya kemarin ya? Kemarin konflik Bu. Oh iya betul. Gimana ya bagusnya ya? Dua-duanya Bu Hana sih. Coba ya. Oke, baik. Saya punya sih sebenarnya PPT, CSV, dan CSR ya, tapi Bu Hananya belum bisa dikontak dan saya nggak berani khawatir beliau ingin merubah atau menambah ininya. Ini ada balasan bukan. Oke, Bu Hana belum respon, jadi kita lanjut dengan materi ini aja. Nanti praktikum akan menyesuaikan, saya akan koordinasi dengan Pak Ri dan Pak Rajib. Ya, otomatis kalian nggak bisa ngerjain tugasnya udah ada ya, karena belum persiapan sama sekali kan, pasti ngerjainnya yang CSR dan CSV ya. Nanti saya coba kontak, soalnya Bu Hananya belum ada kabar. Saya punya bahannya, tapi saya takut karena ini PJ-nya Bu Hana,
mungkin ada tambahan bahannya, jadi saya nggak berani untuk mengajarkan bahan yang tahun lalu, semester lalu. Baik, itu aja ya. Nanti saya coba kontak Pak Tri, dan kalian jam 1 kan? Iya, Bu. Iya, Ibu. Masih ada waktu, saya koordinasi sama Pak Tri dan Pak Rajib. Baik, kita lanjut sampai sini dulu. Adakah pertanyaan tentang apa itu ekosistem, ekologi, dan lingkungan hidup? Atau cukup? Baik, kita lanjut ya. Gimana ya, ini mengganggu sekali. Baik, kita lanjut ke asas-asas untuk memahami dinamika ekosistem. Nah, ini adalah asas-asas untuk memahami dinamika ekosistem pada konteks pengembangan masyarakat yang akan kita bahas pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah energi yang terdapat dalam suatu ekosistem dianggap sebagai energi yang disimpan atau dilepaskan, gitu ya. Jadi intinya di dalam dalam suatu ekosistem itu ada energi, ya, selalu ada energi, entah energi itu disimpan atau dilepaskan, gitu. Nah, tidak ada pemanfaatan energi yang efisien. Jadi materi, energi, waktu, dan keanekaragaman termasuk kategori sumber daya alam. Jadi di dalam ekosistem itu isinya sebenarnya terserah enaskan. Misalnya saat kita misalnya suatu individu itu melepas panas, berarti dia melepas energi, gitu ya. Saat misalnya dia menyerap panas, dia menyimpan energi, itu sederhananya. Nah, jadi suatu ekosistem itu bicara tentang energi, dan tidak ada pemanfaatan energi yang efisien. Energi juga dianggap sebagai sumber daya alam, bukan sesuatu yang terpisah dari ekosistem. Sebenarnya aku pengen bilangnya gitu. Nah, peningkatan ketersediaan sumber daya alam akan mempengaruhi penggunaan energi dan air, kepadatan populasi yang sifatnya mengikuti hukum pertumbuhan. Jadi maksudnya gini, energi itu dia sifatnya kekal ibaratnya gitu ya, dan dia ada di dalam ekosistem, dan dia adalah bagian dari sumber daya alam. Saat ya kita merubah cara penggunaan atau merubah stok ketersediaan sumber daya alam lainnya, pastinya kita akan mempengaruhi ketersediaan energi dan air kalau nomor 4 ini. Jadi kalau logikanya, kalau populasi dalam suatu wilayah itu bertambah, maka kapasitas penduduk di sana meningkat, ya, semakin padat, pastinya ada kondisi perubahan di ketersediaan energi dan energi itu sebenarnya lalu kita panen dan kita makan berarti energi, tapi dia akan mempengaruhi penggunaan energi dengan lingkungannya, akan mampu bersaing. Jadi semakin kita mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan lingkungan yang kita alami, kita juga akan semakin bisa bersaing atau misalnya lebih baik daripada individu lainnya. Contohnya misalnya ya, kekeringan muncul secara mendadak gitu ya, mereka-mereka yang punya resilience lebih tinggi, misalnya mereka sudah terbiasa untuk menyisakan atau menyimpan hasil panennya dalam lumbung dengan komunitas melakukan itu, otomatis kita menyimpan
sisa atau sebagian hasil panennya di lumbung itu akan cenderung lebih resilient atau dia bertahan dibandingkan komunitas yang tidak melakukan itu. Nah, itu dia dianggap lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Nah, makin stabil suatu ekosistem, makin mantap keanekaragaman suatu komunitas. Jadi semakin orang-orang ya di situ itu hidup dengan baik, berarti ekosistem itu semakin mantap. Kenapa? Karena akhirnya komunitas-komunitas yang tinggal di sana sudah mampu beradaptasi dengan baik. Mungkin ekosistemnya tidak mengalami perubahan yang terlalu drastis sehingga tidak mengharuskan komunitas itu beradaptasi terus-menerus misalnya. Jadi semakin banyak orang di sana, keragamannya semakin banyak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ekosistem ini juga semakin mantap. Ini penting untuk menganalisis nanti misalnya dalam suatu program pengembangan masyarakat, kalian datang ke sana memperhatikan ekosistemnya, nah kalian bisa lihat ini gitu ya. Kalau seandainya di sini itu komunitasnya nggak terlalu beragam, ya jangan-jangan ekosistemnya tidak stabil, mengharuskan warganya untuk terus-terus beradaptasi. Nah, ini erat kaitannya dengan resilient. Jadi baiknya program-program pengembangan masyarakat itu mengarah pada meningkatkan tingkat atau derajat resilient dari komunitas. Ini contohnya kenapa kita memahami ini. Nah, sistem yang sudah mantap akan mengeksploitasi sistem yang belum mantap gitu ya asasnya. Jadi dia akan mengeksploitasi sistem yang belum mantap, entah ujungnya dia akan menggantikan sistem yang belum mantap itu atau dia akan merubah sistem yang belum mantap itu gitu. Nah, organisme atau populasi dalam komunitas yang tertekan oleh lingkungannya akan berupaya tidak punah, survive. Jadi manusia memang punya manusia atau makhluk hidup lainnya dia punya sifat saat misalnya dia dalam kondisi tertekan dia akan berupaya untuk survive. Jadi itu adalah dasarnya. Tapi tadi mereka yang mampu bertahan dengan cara beradaptasi akan cenderung lebih baik daripada mereka yang tidak mampu beradaptasi. Nah, apa sih hubungannya dengan ekosistem ya? Kerap kali masyarakat dipahami secara seragam tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi kita cuma bisa bilang masyarakat Indonesia, oh iya masyarakat Indonesia beragam, udah sampai situ aja. Kita tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada komunitas yang seragam, gitu ya. Tidak ada yang sama. Walaupun kita mencoba untuk mengeneralisasikan, padahal setiap komunitas itu pasti punya faktor-faktor spesifik ya yang membedakan dia dengan lainnya. Nah, perilaku yang ditunjukkan sama oleh masyarakat belum tentu dilatar belakangi oleh motif yang sama. Misalnya, kalian melihat ada 2 orang membantu orang yang sedang kesusahan, belum tentu dia punya motif yang sama. Ya, kalau kalian ingat di sosiologi kalian sempat belajar tentang tindakan, motivasi tindakan. Ada orang yang membantu orang lain tuh karena memang dia merasa kasihan, ada orang yang membantu orang lain karena dia ingin dipuji gitu ya. Itu tindakannya sama, tapi motifnya itu belum tentu sama. Makanya dianggap bahwa tadi tidak ada komunitas yang sama, walaupun dia melakukan kegiatan yang sama, bisa jadi dia dilatar belakangi oleh motif yang berbeda. Nah, sebaliknya, persamaan motif dapat saja diwujudkan dengan tindakan perilaku berbeda. Jadi seperti misalnya orang, misalnya nih kalian suka sama seseorang ya, gitu ya. Belum tentu kalian mengekspresikan rasa suka kalian itu sama. Misalnya A sama B suka perempuan suka pada cowok yang sama, gitu. Bisa jadi perilaku kalian terhadap si B antara A dan B ini terhadap si C beda gitu ya, untuk mengekspresikan rasa sukanya dan menarik perhatian si C supaya memilih dia gitu. Nah, jadi itulah manusia ya. Nah, karakteristik ekosistem itu berkaitan erat dengan keunikan, berdampak dan sebagai ciri khas. Jadi bayangkan saja manusia yang hidup di ekosistem yang sama itu belum dia punya motif.
Apalagi kalau komunitas dengan ekosistem laut itu bisa jadi sangat berbeda dengan mereka gitu. Nah, inilah jadi kita nggak cuma melihat kalau kemarin kita bicara tentang kebudayaannya, tapi karena sekarang kita bicara kebudayaan itu pasti juga dipengaruhi oleh lingkungan karena kita bicara ekologi manusia, maka sekarang kita akan bicara terkait dengan bagaimana ekosistem itu mempengaruhi komunitas gitu. Oke, bagaimana kita memahami ekosistem ya? Ekosistem itu bukan dipahami sebagai bentuk ekosistem, interaksi timbal balik dan bentuk jaringan kehidupan yang saling menghubungkan satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Jadi karena dia bukan faktor tunggal, ada elemen-elemen yang membentuk di dalamnya dan ada jaringan kehidupan yang saling berhubungan satu dengan yang lain gitu ya. Lalu menggambarkan mata rantai kehidupan komunitas yang tinggal di dalamnya. Nah, dalam pengembangan masyarakat, keterkaitan antar komponen tersebut dijadikan penciri khas dari masyarakat tersebut. Jadi misalnya dalam mata rantai itu dia misalnya manusia di sana itu sangat tergantung sekali dengan unsur laut ya, apa yang ada di laut gitu ya. Itu akan membedakan bagaimana misalnya mereka menghadapi saat ceklek tidak ada ikan gitu ya, akan sangat membedakan bagaimana saat akan berbeda lagi gimana saat mereka menghadapi musim hujan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan penciri khas dari masyarakat. Itulah yang kita lihat gitu ya dalam konteks pengembangan masyarakat. Jadi pasti setiap komunitas itu berbeda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Semoga nggak ini ya, nggak membosankan. Adakah? Baik. Ini menurut banget ya. Oke, jadi teorinya tadi ya, teorinya 2 tadi ya. Di sini akan ada teori sedikit, tapi intinya memahami ekosistem dan ekologi itu tadi di awal. Kata kuncinya kalian ingat aja, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara unsur hayati dan non hayati. Dan saat kita bicara ekologi, ya khususnya ekologi manusia, kita akan bicara bagaimana unsur hayati non hayati tadi ya saling timbal balik juga dengan masyarakat dan kebudayaannya. Nah, karena itu semua adalah unsur timbal balik antara banyak variabel dan jaringan kehidupan dalam suatu mata rantai, pastinya beda-beda karena kita nih manusia pasti beda menghadapi saat musim hujan, musim paceklik dan sebagainya. Nah, karena kita beda-beda itulah yang menjadi penciri khas dalam pengembangan masyarakat. Otomatis kalian nanti memberikan masukan, misalnya ya contohnya dengan rekomendasi kalian di tugas akhir, kalian memberikan masukan mempertimbangkan itu. Kapan kalian memberikan masukan program masyarakat yang sesuai pada masa paceklik, pada masa turun hujan. Nah, nanti ya karena kalian semester 3, kalian nanti akan mendapatkan, saya lupa tadi semester 5 atau 6, akan mendapatkan mata kuliah mata kuliah teknik partisipatorik. Di situ ada teknik kalender musim. Kalender musim itu kita tuh mengidentifikasi dalam 1 tahun, boleh 1 tahun, tergantung kita ya. Kalau biasa 1 tahun dari Januari sampai Desember, bagaimana sih ritme atau kebiasaan masyarakat dari bulan Januari itu kayak gimana aja, pengeluaran bagaimana gitu ya. Nah, ini untuk memahami ini tadi gitu ya. Biasanya di musim hujan tuh mereka apa yang terjadi, banyak penyakit misalnya, sehingga program-program pengembangan masyarakat itu saat kita berpikir kita mau bikin program pengembangan masyarakat ini kapan dimulainya, nah kita juga melihat situasi tadi
gitu. Jadi ini bisa jadi bahan masukan kalian untuk tugas akhir gitu ya. Nah, kita masuk prinsip-prinsip pengembangan masyarakat berbasis ekosistem. Oke. Nah, sumber daya biologis harus dimanfaatkan atau dikelola sesuai dengan kemampuan dan kodrat alamiah. Jadi ini sebenarnya untuk menjaga sustainability ya. Jadi kita sebisa mungkin jangan eksploitasi berlebihan atau jangan mengeksploitasi sebenarnya. Nah, kualitas lingkungan dan produktivitas sumber daya alam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya minimal harus sama dengan kualitas sebelumnya. Makanya saya nggak tahu apakah kalian pernah dikasih tahu tentang petani madu Danau Sentarum ya, yang dia itu punya kebiasaan kalau memanen madu tidak dihabiskan semuanya diambil, tapi disisakan untuk anak lebah supaya lebah-lebah yang masih anak-anak ini dia punya nutrisi juga untuk membangun sarang lagi dan menghasilkan madu lagi. Nah ini contohnya. Jadi apapun yang kita ambil sekarang, harapannya kita tetap menyisakan untuk generasi berikutnya dengan kualitas yang sama. Kemudian penggunaan sumber daya biologi yang dapat diperbarui lebih diprioritaskan ya, yang harus kita cari gitu ya. Kemudian teknologi dan manajemen yang diterapkan tidak mempengaruhi keragaman alamiah yang ada. Jadi hindari misalnya kayak kita mengelola sesuatu yang tadinya di situ ada banyak tanamannya, kita ganti sama monokultur misalnya, atau kita ganti dengan tanaman-tanaman tertentu yang memang akhirnya berdampak pada menghilangi keragaman alamiah yang ada. Karena tadi ya sebenarnya ekosistem yang stabil itu adalah di saat keragaman itu semakin banyak. Nah, pengelolaan sumber daya diarahkan pada integrasi dan kemanfaatan ganda sumber daya alam. Jadi kita mencoba supaya sumber daya apapun yang kita olah, misalnya sumber daya manusia gitu ya, dia bisa punya integrasi untuk sumber daya alam juga. Misalnya contohnya saya pernah, dan ini sebenarnya banyak ya terjadi, cuman saya pernah nonton serial, kalian tahu ini nggak, Gordon Ramsay? Tahu nggak? Chef Gordon Ramsay, nggak tahu? Oke. Jadi ada chef terkenal ya, namanya itu Gordon Ramsay. Kalau yang suka nonton Master Chef Australia atau luar negeri itu pasti kenal ya. Saya pernah saya ngikutin serialnya, dia keliling dunia, termasuk di Indonesia dia datang gitu ya untuk mempelajari makanan khas daerah. Saya lupa apakah itu di Tasmania ya. Pokoknya ada satu tempat dia datengin, di situ jual wine yang sangat mahal gitu ya. Dan dia pengen tahu gimana sih cara membuat wine itu. Ternyata yang dilakukan oleh pemilik wine itu adalah untuk memberikan bahan bakar. Jadi wine itu harus dipanaskan atau gimana, saya nggak gitu ngerti. Tapi bahan bakarnya itu dari kotoran domba gitu ya, domba, kambing gitu, karena dia punya peternakan domba dan kambing. Intinya si wine ini kemudian ada peternakan dan segala macam itu, dia berusaha banget zero waste. Jadi apapun program yang dilakukan oleh sumber daya apapun gitu ya, akan bermanfaat lagi untuk keberlanjutan sumber daya alam. Jadi bukan sumber daya alam yang menyokong sumber daya lainnya, tapi kita menyokong keberlanjutan sumber daya alam, begitu juga sebaliknya. Dan ternyata karena dia pakai zero waste inilah yang membedakan wine-nya dia dengan yang lainnya gitu ya, sehingga harganya jadi mahal banget dan terkenal paling enak dan paling mahal di sana gitu. Rahasianya apa? Ternyata dia bilang itu rahasianya adalah dia menggunakan kotoran ternaknya dia, dan makanan buat ternaknya itu juga adalah hasil dari limbah produksi wine-nya dia gitu. Jadi zero waste banget. Menurut saya itu keren banget gitu ya. Memang saat kita betul-betul menerapkan zero waste, mungkin di awal akan terlihat sulit dan keuntungan tidak cepat gitu. Tapi saat zero waste itu benar-benar dilakukan, dia tuh tidak tergantung dengan hal-hal lain gitu. Jadi hanya di lingkungan yang bisa dia kontrol begitu. Nah, kemudian pemanfaatan material harus dalam rantai alamiah sepanjang mungkin ya. Dan penggunaan material dalam pengelolaan sumber daya tidak mengganggu dinamika ekosistem. Jadi ini tadi balik lagi ya,
apapun yang kita lakukan sebisa mungkin jangan mengganggu ekosistem yang ada di sana. Justru kita harus menjaga agar kualitasnya sama untuk generasi ke depan. Nah, limbah akibat pengelolaan sumber daya dibatasi pada ambang batas daya asimilasi lingkungan dan dapat dikendalikan. Maksudnya apa? Sebisa mungkin ya, jangan sampai limbah itu balik lagi mengganggu kestabilan ekosistem. Itu harus sampai pada batas daya asimilasi lingkungan. Maksudnya apa? Lingkungan bisa kembali mengolah limbah itu entah secara alami atau dibantu, dan kita bisa kendalikan. Jangan sampai misalnya kita tertumpuk oleh limbah. Contohnya ya, kalau sekarang lagi digalakkan mengurangi penggunaan plastik, karena posisinya mungkin saat ini sampah plastik di dunia sudah hampir entah sudah melewati atau sudah menuju ke batas daya asimilasi lingkungan, karena ternyata proses mengurai plastik itu tidak secepat produksi plastik di dunia gitu ya. Kalau kalian pernah nonton ada film kartun film lama banget namanya tuh Wall-E, mungkin pernah dengar Wall-E. Itu dia cerita tentang ada masa di mana dunia itu ketumpuk sama sampah, udah nggak bisa diurai lagi. Jadi menunggu waktu lama mengurainya, dan kita ketumpuk sama sampah sehingga manusia pada saat itu harus pindah ya ke planet lain gitu. Tapi itu kritikan atas lingkungan yang menurut saya sederhana tapi mengena. Nah, kuantitas dan kualitas produksi harus mampu melampaui kuantitas dan kualitas produk-produk buatan atau sintetik ya, yang tadi kita kelola dalam konteks sustainable tadi. Kuantitas dan kualitas komoditas yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan minimal manusia yang jumlah dan permintaannya meningkat. Nah, ini juga dilema. Di sisi lain kita harus bisa memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat, tapi kita harus mencari cara agar ya tidak mengganggu ekosistem gitu. Makanya sebenarnya program-program tadi ya zero waste itu menurut saya bagus, dan bukan berarti juga mudah dilakukan. Tidak, itu susah untuk dilakukan karena pasti modalnya pertama mahal sekali ya, karena harus memang membuat integrasi. Dan sebenarnya di negara-negara lain ini sudah mulai banyak dilakukan. Pada tahun 2018, 2017, 2018 pernah waktu itu kami dikirim ke Thailand sama KPM untuk melihat hal-hal seperti ini ya di Thailand, dan memang mereka itu sudah punya juga rumusan, misalnya dalam satu lahan tertentu, misalnya 2 hektar atau 1 hektar, kalau kita ingin melakukan kegiatan yang zero waste tadi, ada alokasinya, misalnya berapa persen ini untuk sawah, berapa persen untuk misalnya ikan gitu ya, berapa persen untuk peternakan. Nah, itu mereka tuh sebenarnya punya rumusan itu yang cenderung menjadi patokan mereka dalam membangun lahan-lahan pertanian. Karena kalau Thailand tuh dia sudah pengembangannya sudah lebih dari Indonesia ya, jadi dia sudah mulai ke arah sana gitu. Dia sudah mulai ke arah organik dan untuk menghasilkan tadi sustainability itu gitu. Nah, ini pasti kalian juga mungkin pernah terbayang-bayang ya, ini ada di sosiologi ya, bagaimana pola adaptasi ekologi itu mempengaruhi teknologi eksploitasi SDA ya, yang mempengaruhi juga populasi penduduk, organisasi ekonomi, dan sistem sosial politik. Nah, inilah inti budaya ya. Ini inti budaya ini yang akan mempengaruhi kebudayaan. Sedangkan sistem religi, ideologi, kesehatan, bahasa ini cenderung dia mempengaruhi tapi tidak bisa langsung merubah kebudayaan itu, kecuali ini mempengaruhi inti budaya sehingga bisa mempengaruhi perubahan kebudayaan akibat adanya SDA sebenarnya gitu. Baik, di sini ada pertanyaan? Nggak ada gitu yang membuat kalian agak aneh atau penasaran? Beneran? Oke. Nah, teorinya sudah selesai. Kita akan bicara banyak kasus aja, dan ini lebih kepada pengenalan. Beneran nggak ada yang ditanya? Tidak ada yang meresahkan jiwa raga gitu? Ada chat ya? Jangan ada sesuatu. Oh,
Oh tahu, tapi belum pernah makan masakannya. Iya, saya juga. Gimana ya caranya dapetin masakannya? Saya juga penasaran. Coba deh kalian lihat. Dia juga pernah ke Indonesia, tapi dia ngambilnya Padang ya, bikin rendang. Oke, adakah? Ibu, Halo, bantuin lah. Oke. saya, Makan Ai. ya, Bu, saya izin bertanya mengenai non inti budaya. Sebenarnya ini kan ada di ekologi juga ya Bu, tapi itu kan kalau yang non inti budaya kan dia mempengaruhi tadi kata Ibu, tapi tidak langsung merubah kebudayaan. Nah di sana kan ada sistem religi ya Bu. Nah itu kan sepertinya kalau misalnya kita bayangkan sistem religi itu kan mungkin dapat dikatakan dapat langsung merubah kebudayaan, tapi saya juga masih kurang paham sih Bu, kenapa sistem religi itu masuk ke non inti budaya. Jadi minta dijelasin gitu. Terima kasih. Ya, dia mempengaruhi kebudayaan, tapi pada konteks pola adaptasi ekologi kebudayaan dia nggak langsung. Misalnya gini nih, sistem religi misalnya apa ya? Misalnya Indonesia kan cenderung kita boleh nyembeli sapi kan ya, karena mungkin bukan di Indonesia, di Jawa itu populasi Islam mungkin lebih banyak. Tapi kalau di Bali kita nggak bisa sembarangan sembelih sapi, karena sapi itu di sisi lain ya itu merupakan hewan yang memang dihormati ibaratnya gitu. Nah kalau di Jawa kita misalnya berubah nih ya, jadi kepercayaan kita nggak boleh nyembelih sapi, itu nggak akan langsung mempengaruhi pola adaptasi ekologi kita pada itu gitu ya. Mungkin kita akan turun dulu nih. Oke, lama-lama permintaan akan sapi itu menurun dari situ dulu. Apa yang meningkat? Oh, permintaan akan kerbau. Nah, apa yang terjadi di situ? Pasti ada perubahan. Pertama, pedagang sapi mungkin jadi berkurang pendapatannya, bangkrut, ganti jadi kerbau, ya. Sistem ekonomi juga berubah. Nah, itu pasti kan mempengaruhi sistem sosial politik. Nah, dia akan ngaruhin ke organisasi ekonomi ke sini. Nah, saat organisasi ekonomi ini berubah, dialah yang akan mempengaruhi eksploitasi SDA. Teknologi yang kita lakukan pasti jadi beda sama sebelumnya. Nah, karena ini berubah, makanya pola adaptasi ekologi kita berubah. Gitu. Tapi, kalau yang berubah langsung di sini, tanpa harus mempengaruhi ini, kita bisa ngerubah ini kan? Itu maksudnya. Dalam konteks ekologi budaya ya. Tapi kalau dalam konteks teori lain, mungkin ada yang bilang sistem religi langsung mempengaruhi. Tapi kalau ekologi budaya dia sistemnya gitu. Contohnya gini, kalau kalian dulu ingat persawahan itu adalah cultural core-nya masyarakat Indonesia gitu ya. Karena sawah itu adalah dia mempengaruhi apa? Sawah itu pasti mempengaruhi sistem sosial politik ya. Pertama, siapa yang bisa memiliki sawah dan sebagainya. Kedua, karena dia itu memerlukan banyak tenaga ya, dia otomatis mempengaruhi populasi penduduk sama organisasi ekonomi, dan detail banget pembagian kerjanya. Nah, itulah mempengaruhi kondisi masyarakat, sehingga teknologi untuk mengeksploitasi SDA atau teknologi sawah itu dipengaruhi oleh banyak ini, akhirnya mempengaruhi pola adaptasi ekologi. Makanya dia bilang daerah-daerah yang cenderung punya padi sawah itu biasanya stratifikasi sosial masyarakatnya akan lebih kompleks daripada mereka yang tidak pakai padi sawah karena tadi. Nah, itu contohnya dalam konteks ekologi budaya. Begitu, Ai. Baik Ibu, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Ai ya. Karena alhamdulillah ada yang bertanya. Kita akan masuk. Ada lagi? Oke, kita akan masuk ke kasus-kasus pengembangan masyarakat berbasis ekosistem. Ya, ini kasus-kasus yang pernah dilakukan oleh dosen-dosen kita. Kalau saya lihat dari ini yang pernah dilakukan oleh Pak Tony langsung ya. Kalau saya di sini hanya pernah ikut ada salah satunya nanti. Nah, untuk ekosistem pertanian, contoh kasusnya adalah revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan RP3 di Kabupaten Bogor tahun 2009 sampai 2014. Ini adalah contoh-contoh yang nyata ya. Jadi yang pernah dilakukan IPB dan khususnya Pak Tony. Nah, dia membuat adanya keterkaitan pembangunan pertanian dan pedesaan dalam RP3 tadi gitu ya. Jadi ini tuh seperti membentuk kawasan pedesaan ya yang berbasiskan
rumah tangga pertanian. Jadi kawasan pedesaan itu adalah dia nggak harus dia punya gagasan bahwa desa itu jangan berkompetisi dengan desa lain. Justru desa-desa yang punya potensi kewilayahan yang sama, entah dia areal pertanian, ladang atau apa, itu harusnya bersatu ya, supaya lebih kuat dan bisa menghadapi korporasi besar. Ini pernah dibahas di sosped di ekonomi dan pembangunan, kalau kalian ingat kuliah sama saya juga, itu tentang kawasan pedesaan gitu ya. Waktu kita ngebahas tentang SPR, petani itu kalau jual sapi sendiri-sendiri harganya jatuh, tapi kalau dia bersatu dia cenderung bisa punya harga yang lebih stabil. Ini konteksnya seperti itu. Jadi ini ada areal pertanian ya, kemudian dibuatlah rumah tangga petani, dan rumah tangga non petani. Jadi ini dibuat kawasan pedesaan, lalu sebenarnya ada perencanaannya nanti. Kalau yang hijau ini menjadi pusat pertumbuhan ya, jadi orang-orang di sini itu akan menyokong kebutuhan di sini. Kalau misalnya di sini konteksnya desa wisata, entah di sini nanti menyokong, misalnya di sini potensinya misalnya padi, maka desa wisata ini kalau misalnya mau bikin rumah makan, dia harus ngambil beras dari sini, nggak boleh ngambil beras dari tempat lain, kurang lebih gitu. Nah ini contoh kawasan yang dibangun ya, waktu itu ada 8 zona. Nah ini pembagian wilayahnya. Nah ini komoditi unggulan di setiap zona. Nah harapannya ya, saat memenuhi permintaan pasar, zona-zona ini dalam mengambil atau mencari komoditi yang dibutuhkan untuk kebutuhan pasar itu nggak kemana-mana, tapi balik ke sini gitu ya, balik ke zona-zonanya. Jadi mencegah sebenarnya perputaran uang itu keluar Bogor, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Pertama menjaga dulu di dalam zona, baru habis itu pindah ke zona lain. Jadi misalnya kalau tadi orang-orang di zona 1 dia sudah harus bisa memenuhi ini ya, peternakan. Kalau dia butuh perikanan ya dia mungkin akan kerjasama ke zona 2 gitu. Jadi jangan keluar Bogor gitu. Nah ini adalah contohnya pola pengembangan kawasannya, arahnya kemana. Ada yang ke agro silva pastoral ya, kemudian ada ke agro ekowisata dan sebagainya. Nah ini adalah pola pengembangan, jadi kebijakan pemerintah juga akan mendukung ini. Nah ini basisnya adalah tadi kawasan pedesaan nggak harus satu kecamatan, bisa lintas kecamatan, tapi syaratnya membangun kawasan pedesaan itu adalah dia harus satu hamparan. Jadi nggak boleh kawasannya 3 desa di sini, 5 desa di sini, nggak boleh gitu ya. Harus satu hamparan dan dia punya potensi atau dia dalam wilayah yang sama. Nah ini skala prioritas dalam pengembangan ya, bisa dibuat seperti ini. Ini hanya contoh-contoh ke teman-teman aja. Oke, itu contohnya program pada ekosistem pertanian. Sekarang pada ekosistem gambut. Nah ini contohnya adalah kegiatan mitigasi ya, mitigation plan and action and oil palm plantation in peatlands of PT Smart Tbk Estate in Central and West Kalimantan Province. Ini di Kalimantan. Nah ini jadi mereka mengidentifikasi ya dengan perbedaan antara dugaan Greenpeace dan hasil verifikasi tim effects terhadap aktivitas smart di 5 konsesi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Jadi ini menunjukkan ke kalian beda masalahnya ya. Tadi kalau yang pertanian cenderung kita bicara hasil produksi, tapi kalau di gambut kita nggak cuma ngomongin produksi, tapi kita juga harus ngomongin bagaimana sustainnya gambut tadi, bagaimana perlakuan pada gambut, dan tadi nih misalnya kondisi-kondisi kayak illegal logging karena beda komoditi. Ini contohnya nama perkebunan, identifikasinya. Nah ini yang coba dibangun ya, jadi apa sih yang dilakukan untuk program yang dilakukan untuk kegiatan di lahan gambut ini? Pertama, membangun dan mengembangkan kelembagaan sebagai media transfer teknologi. Jadi merasa bahwa
ada pola relasi yang tidak seimbang ya antara masyarakat. Kalau kalian pernah dengar perkebunan inti dengan perkebunan plasma, antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, sehingga ini perlu ada peningkatan bargaining pada plasma, sehingga perlu ada kelembagaan untuk transfer teknologi, kurang lebih gitu. Nah, ini membuat participatory social mapping atau peta sosial partisipatif dalam satu kawasan perkebunan untuk mengidentifikasi sebenarnya kondisi existing masyarakat seperti apa, lalu menciptakan strategi komunikasi pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit pola inti plasma yang full manage ya. Tadi setelah dinaikkan bargainingnya, diidentifikasi potensinya, lalu membuat strategi komunikasi. Nah, terakhir adalah membangun dan memperkuat kelembagaan koperasi dalam rangka menciptakan relasi yang seimbang. Belum. Nah, ini memperkuat, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif yang merupakan unit usaha koperasi. Jadi tadi aspek yang dipikirin tuh beda antara ekosistem pertanian dengan gambut, kurang lebih gitu ya. Nah, ini medianya kayaknya ada deh gambar keseluruhannya. Ini data-data, nggak ada ya, berarti ini sebenarnya ujungnya ini ya, tadi dia pakai konteks ekologi budaya, jadi yang dikejar adalah inti budayanya, bagaimana ini bisa merubah kebudayaan yang ada di sana dalam konteks pola adaptasi ekologi dengan merubah pola relasi yang tidak seimbang tadi ya, dengan adanya KUB, kemudian koperasi yang diperkuat, perubahan komunikasi dan sebagainya. Nah, berikutnya ada di ekosistem hutan ya. Ini identifikasi kondisi existing kawasan hutan sampai dengan tahun 2030. Rasionalisasi kawasannya, ada konversi sampai 1,53 ya. Ini identifikasi, kemudian kebijakan dan strategi kawasan untuk rehabilitasi. Ini contohnya. Nah, ini konteks untuk hutan ya. Jadi prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan meliputi sistem penganggaran yang berkesinambungan, karena hutan itu isinya cenderung tanaman-tanaman yang nggak bisa kita panen 2-3 bulan aja gitu ya, bahkan mungkin panjang, sehingga perlu penganggaran yang berkesinambungan. Wewenangnya jelas ada di mana. Mungkin kalau kalian udah dapat kajian agraria ekologi pasti tahu ya bahwa hutan tuh sekarang pengaturannya tumpang tindih, banyak lembaga yang tumpang tindih mengatur itu. Pemahaman sistem tenurial, andil biaya kos ya, penerapan sistem insentif, pemberdayaan masyarakat dan kapasitas kelembagaan, pendekatan partisipatif dan transparansi serta akuntabilitas. Karena karakteristik masyarakat dalam ekosistem hutan itu beda. Kalau di pertanian itu cenderung masyarakatnya sering mengakses lahan pertaniannya, karena kalau pertanian itu kan harus dikelola tuh harus sering dilihat ya, banyak perlakuan. Tapi kalau hutan cenderung mungkin masyarakatnya hanya menanam kemudian pergi, nanti secara berkala datang gitu ya. Nah, sehingga banyak sekali juga hambatan-hambatan atau potensi-potensi tadi illegal logging atau hal apapun ya, karena memang tidak lokasinya tidak dekat rumahnya gitu ya, bukan yang selalu dilihat. Ini contoh pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tadi. Oke, ini contoh perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana. Ya, ini kalian bisa lihat sebenarnya ini contoh-contoh yang pernah dilakukan. Ini membuat program kampung iklim ya, yang harapannya itu menjadi kampung iklim berkelanjutan. Ini pakai prinsip apa? Paradigma apa yang harus dipakai di dalam pengemas?
people center development atau product center development? People center development. Ya, people center development ya. Ini kalau kalian ingat pernah mendapatkan gambar ini juga yang digunakan adalah membuat proklim secara prinsip ya. Kita datang ya, ini komunitas informasi terpadu pada ekosistem kepulauan dan kelautan. Jadi waktu itu NASA ikutnya yang ini, jadi kerjasama dengan daerah tertinggal, bagaimana kita mencoba membuat komunitas di daerah-daerah tertinggal yang ekosistemnya lebih ke kepulauan ya. Ini daerahnya. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi kita membuat komunitas pariwisata sebenarnya, bagaimana kita membangun infrastrukturnya, rumahnya, sekretariatnya itu dibangun, kemudian komunitasnya dibangun, kemudian diberikan juga teknologi internet waktu itu masih VSAT ya, supaya mereka bisa mengupload keindahan atau promosi wisata mereka ke internet, dan itu bisa membuka turis untuk datang, tapi dikelolanya oleh lokal. Kalau sekarang banyak turis datang ke Raja Ampat, ini contohnya Raja Ampat ya, tapi bukan dikelola lagi oleh lokal turis. Nah ini yang dilakukan tahun 2000 berapa ya, 2015-16. Ini contoh-contoh foto keindahan alam di sana. Pak Tony kalau nggak salah kebetulan yang ke Raja Ampat, ada 4 lokasi. Jadi wajar ya foto-fotonya banyak Raja Ampat. Nah ini situasi proses ketertinggalan daerah terkait dengan mineral dan energi, adanya keuntungan yang berlimpah dari perusahaan besar atau padat modal, dan kondisi daerah sekitar pertambangan terus mengalami pemiskinan dan ketertinggalan. Sedangkan pada konteks pariwisata, lemahnya pengelolaan sumber daya pariwisata yang bertemu pada komunitas, dan pengelolaan pariwisata dikelola investor luar, ekonomi lokal tidak menjadi kekuatan ekonomi nasional. Jadi kalau kita ke Raja Ampat itu tuh wilayah-wilayahnya tuh udah diklaim-klaim gitu ya. Jadi nggak sembarangan kita bisa masuk ke lokasi-lokasi yang indah-indah banget gitu ya. Dalam konteks indah-indah banget tuh gimana? Yang udah terkenal, kalau kalian suka ngeliat gimana sih Raja Ampat, nggak sembarangan bisa masuk ke situ karena itu sudah dikelola oleh swasta. Waktu itu kami, Pak Tony khususnya ke sana itu bisa masuk ke lokasi-lokasi itu karena kita program dari pemerintah. Kalau kita rakyat biasa nggak punya uang itu nggak bisa akses gitu ya. Sedangkan masyarakat lokal itu yang aslinya tinggal di sana pun sekarang juga tidak bisa mengakses beberapa spot yang terkenal gitu karena sudah dikelola oleh swasta dan masuk ke sana mahal sekali. Jadi sehingga perlu juga, bukan berarti spot yang lain itu nggak bagus, tapi karena memang belum dikelola dengan baik dia nggak terkenal gitu. Nah jadi harapannya bagaimana membuat komunitas lokal itu bisa mengelola itu, karena sekarang ya di sana pun kalau ada orang lokal di luar investor itu juga bukan asli orang Papuanya gitu. Jadi misalnya orang dari Jawa, dari mana datang ke sana bangun usaha, bangun cottage gitu ya. Karena memang alamnya sangat bagus banget dan mereka itu mungkin menjaga hubungan ya dengan organisme di sekitarnya. Jadi kalian tuh di sana itu untuk merasakan ngasih makan ikan langsung dari tangan gitu, nggak harus ke tempat-tempat yang udah besar gitu ya, yang dikelola oleh orang-orang lokal pada konteks bukan orang Papua ya. Pendatang-pendatang ini juga bisa gitu, tapi dan itu tetap mahal. Tapi itu warga aslinya yang mulai terpinggirkan, makanya kemarin programnya adalah bagaimana membuat program untuk mereka bisa mengelola wilayah-wilayahnya. Nah ini menjadikan para daerah tertinggal ya. Contohnya ini tadi, energi dan mineral sebagai potensi penggerak pembangunan, lingkungan hidup sebagai sabuk pengaman, dan pariwisata berbasis sumber daya lokal dan komunitas sebagai lokomotif. Jadi kita menjadikan lingkungan hidup, energi dan mineral itu justru sebagai potensi, sehingga dia harus dijaga. Karena logikanya kalau ini hilang, ini nggak sustain, berarti pariwisata hilang berarti pendapatan hilang. Jadi eksploitasi cenderung akan bisa diminimalisir kepada lingkungan. Ya, ini tadi contohnya. Ini lokasinya, jadi di Seruyan, Kalimantan, kemudian di Sika,
di Wakatobi dan di Raja Ampat ya. Jadi ini yang kita kembangkan komunitas-komunitasnya, dan karena ini dalam satu program kita Indonesia, jadinya kita mencoba melingkan antara program-program yang ada di 4 wilayah ini. Begitu. Nah, ini strategi di kita Raja Ampat ya. Ini desa-desanya, Desa Waisai, Saproken, Priwen, Sawingre, Arborek, dan Buba. Ini maksudnya apa? Ini dibentuk kawasan pedesaan ya. Kemudian kita akan bentuk bagaimana program pengelolaannya. Ini contoh program pengelolaannya dari ketiga desa ini. Dilakukan bonding strategi ya. Kemudian setelah dilakukan bonding strategi baru kita mencoba untuk membuat strategi kerjasama antara pemerintahan pusat dengan pemangku kepentingan. Jadi kita menghubungkan hampir di semua link lah, baik link pemerintah maupun swasta. Oke, terima kasih. Ini adalah contohnya. Jadi mungkin bisa memberikan inspirasi, tapi memang kalau contoh-contoh tadi dia memang sistemnya sudah sangat kompleks ya. Gitu. Kalian kan mungkin di tugas akhir tidak mendapatkan data seperti program-program tadi mendapatkan data gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan, nggak harus seperti tadi, karena saya paham kalian nggak benar-benar turun lapang ngacak-ngacak tempat yang akan kalian datangi. Beda ya, kalau kegiatan memang data-data itu secara metodologis harus diambil, tapi setidaknya bisa menjadi gambaran dan inspirasi teman-teman. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ibu Dian izin bertanya. Silahkan Dian. Kira-kira kan Ibu pernah turun lapang juga ya Bu di salah satu tadi daerah yang ada kasus-kasus itu. Nah kira-kira kendala apa ya Bu? Kendala apa yang paling sulit gitu waktu turun lapang tersebut untuk mengembangkan program-program pengembangan masyarakat itu? Oke, Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya waktu itu kebagian salah satunya Wakatobi ya. Jadi kalau ditanya ke saya, apa sih yang paling sulit? Pertama, ini sama aja sebenarnya dengan kalau kalian pernah dengar resiko petani cenderung safety first, tidak mau mengambil resiko. Itu nggak cuma di petani, di Wakatobi juga begitu. Jadi mereka tuh sistemnya gini, kalau mereka harus melakukan sesuatu tanpa tahu kepastian di depan, mereka nggak mau. Kecuali ya terpaksa pasti mereka minta apa? Kalau mereka datang FGD harus dibayar. Kita harus ngasih sesuatu, gitu ya. Makanya kita cenderung gimana caranya supaya kita nggak kesannya bagi-bagi uang. Kalau misalnya saya waktu itu harus FGD di Pulau Kapota. Pulau Kapota itu, nah itu yang bikin miris ya Dian. Pulau Kapota itu adalah pulau yang menjadi target atau program utama pemerintah untuk meningkatkan potensi wisata di Wakatobi. Pulaunya indah banget. Tapi begitu kita sampai sana, transportasi itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transportasi umum di Pulau Kapota. Jadi pilihannya ya jalan kaki atau posisinya ya kita numpang ke warga gitu ya. Tapi berarti nggak ada juga cottage, nggak ada juga tempat turis mau berlibur tuh nggak ada. Padahal Pulau Kapota itu karena kita kalau Wakatobi itu yang indah tuh bukan di daratannya. Makanya kalau kami dulu suka bercanda surga di bawah laut, tapi karena daratan yang nggak diurus akan kayak neraka di atas laut gitu ya. Tapi padahal sekitar Pulau Kapota itu lautnya bagus banget, termasuk untuk menyelam juga bagus banget. Nah begitu kita sampai sana nggak ada, ya kita otomatis harus nyewa segala macam lah, karena kita bawa alat ya untuk FGD dan turun lapang dan sebagainya. Kita nggak bisa tinggal di sana karena memang posisinya tidak ada penginapan, dan kita harus pulang pergi, dan itu harus naik perahu untuk menuju ke kota Wakatobi. Jadi dia isinya pulau-pulau gitu. Nah, supaya menghindari kita kesana bagi-bagi uang, kita berusaha banget konsumsi makanan apapun yang harus kita butuhkan di Wakatobi itu diambil dari warga, gitu ya. Jadi konsumsi itu kalau bisa warga yang menyediakan, sehingga perputaran uang yang kita bawa itu tetap di mereka, tapi caranya nggak cuma dikasih, gitu. Tapi memang itu kendala pertama. Yang kedua adalah kalau di Wakatobi saya sendiri merasa keseriusan pemerintah saat itu gitu ya, karena Wakatobi sudah
dicanangkan oleh pusat entah berapa kali, tapi ternyata salah satu pulaunya yang paling bagus itu juga menurut saya tidak mendapatkan perhatian karena nggak ada apa-apa. Nah, waktu saya tanya bagaimana turis kalau mau ke Pulau Kapota gitu ya, apa jadinya yang mereka lakukan? Nah, cenderung turis-turis di Wakatobi itu akhirnya mereka tuh lebih memilih untuk nyewa kapal yang ada kamar-kamarnya. Nah, mereka tuh tinggal itu di dalam kapal gitu ya. Jadi cenderung ya orang-orang yang kaya itu cenderung mereka tuh cuman sekitaran aja, mereka nggak turun ke Pulau Kapotanya. Mereka diving di situ ya, kemudian nanti mereka tinggal ya di kapal itu gitu ya. Kalau kalian pernah lihat artis-artis yang tinggalnya di kapal gitu ya, kan memang mereka nggak turun, mereka turun tuh cuman untuk wisata aja. Parahnya karena potensi di Pulau Kapota itu pemandangannya indah, tapi kalau dilihat dari kapal kan kelihatan. Kalau mereka diving mereka nggak turun, akhirnya apa? Tidak ada perputaran ekonomi di Pulau Kapota. Jadi walaupun mereka memperbaiki infrastruktur, membentuk komunitas, kalau turis tidak menginjakan kaki ke Pulau Kapota, ekonomi nggak akan berputar di situ, gitu. Nah itu menurut saya yang paling miris, ya. Dan waktu kami akhirnya kan kita orang lapang nggak cuman ngobrol sama masyarakat ya, kita misalnya kita pergi ke tempat-tempat umum, kemudian ke kafe atau kemana, lalu kita ngobrol dengan turis-turis di sana yang backpackeran, bukan turis-turis yang kaya ya. Kalau turis yang kaya itu mereka tuh liburan gini. Jadi di daerah Wakatobi itu ada satu pulau namanya Pulau Oren. Jadi pulau itu saya masih simpang siur ya, entah yang benar gimana. Ada yang bilang itu sebenarnya tadinya bagian dari Indonesia, cuman dijual ke Australia atau kemana ya, saya lupa. Ada yang bilang memang dari awal itu batas wilayahnya sudah bukan milik Indonesia, tapi dia dekat dengan Wakatobi. Jadi kalau misalnya orang-orang kaya, yang kaya banget gitu mau libur ke Wakatobi, mereka tuh ke Pulau Oren itu. Dan itu nggak bisa diakses dari Wakatobi, walaupun jaraknya dekat. Jadi kalau misalnya kita warga Indonesia mau ke Pulau Oren, kita harus kalau nggak salah ke Australia. Ke Australia dulu, terbangnya harus dari Australia. Saya lupa di Australia apa di mana gitu. Walaupun dekat dengan sehingga turis itu menikmati alam Indonesia khususnya Wakatobi itu bukan dari Wakatobi, walaupun deket ya, tapi dari Australia atau dari luar negeri. Nah karena ini politik dan waktu itu posisi kami nggak meneliti itu, jadi akses untuk mengambil informasi di situ susah banget. Karena kan kita lebih banyak ke daerah wisata ya, sedangkan orang-orang wisata ini sistemnya dia tuh cuma tahu kejadiannya udah kayak gini, dia nggak tahu sejarah itu pulau sebenarnya apakah memang milik Wakatobi, dijual atau memang disewakan atau memang dari awal bukan batas wilayah kita gitu, tapi itu dekat. Nah sedangkan Wakatobinya sendiri yang listriknya udah oke hanya di Pulau Wakatobi, pulau-pulau sekitarnya itu ada yang listriknya setengah hari ya, ada yang belum ada listrik gitu. Padahal itu pulau wisata, memang betul alamnya indah banget, tapi kalau infrastruktur untuk turis nggak dibenerin, turis nggak datang ke situ, ya balik lagi perputaran ekonomi itu tetap akan terus ada di luar. Nah, turis-turis yang backpackeran, mereka bilangnya gitu, karena fasilitas di Wakatobi itu nggak bagus, mereka tuh benar-benar cuma diving, habis itu mereka akan cari penginapan di daerah lain, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi masalah waktu itu. Nah, rekomendasi dari kita, salah satunya tadi kita kembali lagi mempromosikan si Kapota, kemudian mencoba membuat itu kayak desa di Pangandaran. Jadi warga masyarakat itu mau menyewakan satu kamarnya gitu ya, untuk dijadikan cottage. Jadi rumahnya ada satu kamar, dibenerin satu kamar itu. Nah nanti kalau ada tamu mau menginap boleh nginep di situ. Gitu. Kalau sama transportasi tadi lebih ke ojek jadinya, karena memang tidak ada transportasi umum dari pemerintah ke sana gitu ya. Kalau katanya sih memang karena hampir tidak pernah ada yang datang. Walaupun kapal-kapal wisatawan tuh ada di sekitar itu. Awal zaman itu saya ke Wakatobi seperti itu ya. Tapi nggak tahu mungkin ada teman-teman dari sana atau mungkin perkembangan terlebih 2016 waktu itu ke Wakatobi. Cuman yang paling miris itulah pas datang ini sudah pulau yang paling direkomendasikan Pak. Iya, kenapa nggak ada fasilitas yang memang seperti itu katanya. Nah, di situ yang namanya gurita murah banget. Saya bawa gurita sampai berkilo-kilo dari Wakatobi, itu murah banget. Dan mereka itu nangkep gurita, maksudnya mereka malah seneng kalau kita beli langsung ke mereka padahal murah ya. Karena biasanya mereka bilang kalau mereka jual ke
tengkulak yang buat diekspor ke luar negeri, mereka tuh dapatnya nggak sebanyak itu. Saya lupa harganya, tapi waktu dia nawarin harga, saya bilang ya Pak, Bapak tawarin aja harga berapa, nanti kita beli, niatnya ngebantu, cuma mau beli satu gitu. Begitu kaget nilai harga yang murah, kira orang-orang Bogor juga pada nitip, saya beli sesuai dengan harga yang memang mereka berikan, dan itu masih murah menurut saya sebagai orang yang tahu gurita di Bogor itu harganya berapa gitu ya. Itu salah satu contohnya Dian, masalah-masalahnya dan kendalanya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, ada lagi? Bu, izin bertanya. Boleh, Cynthia. Terkait yang di Raja Ampat tadi kan itu sudah kelola sama swasta ya Bu. Nah itu tuh awalnya kayak gimana? Terus berarti kan ini warga lokalnya perekonomiannya tidak itu ya Bu, tidak terbangun, tidak membaik adanya pariwisata yang di Raja Ampat itu. Jadi awalnya bagaimana itu Bu? Terima kasih. Oke, nah sama si Wakatobi itu, kalau pastinya dari pemerintah sih statementnya nggak ada, tapi kalau di Wakatobi itu sistemnya kayak kalau di hutan tuh kayak HGU gitu. Jadi misalnya kayak kalau kalian lihat taman-taman wisata yang ada di Jakarta lah, kayak Dufan. Jadi memang investor swasta itu menyewa lahan, tapi kan kalau di kita lahan, kalau di mereka ya perairan gitu ya, perairan yang view-nya bagus, disewa dijadikan ini kayak di Bali gitu ya. Ada misalnya kayak kalau kalian lihat di Bali ada hotel yang tepat di depan pantai, cenderung itu pantainya kan nggak bisa diakses oleh orang lain kecuali mereka yang punya hotel kan. Nah kurang lebih itu kayak gitu. Jadi mereka memang menyewa perairan itu untuk dibangun entah itu hotel, cottage, dan sarana wisata lainnya. Jadi sebenarnya tempat-tempat wisata tapi yang disewa itu perairannya. Nah, yang masalah adalah warga lokal tuh jadi nggak bisa ngakses gitu. Kalau di Bali kan kondisinya mungkin mereka jadinya harmoni ya. Masyarakat Bali mungkin mendapatkan sesuatu manfaat walaupun mereka nggak bisa akses pantai itu. Tapi kalau di Papua ya mereka tidak mendapatkan itu gitu posisinya saat 2015-2016 gitu. Dan kalaupun misalnya, dan di sana itu mahal sekali, mahal banget ya. Pokoknya yang namanya 100.000, 200.000 tuh kayak sesuatu yang nggak berarti kalau saya lihat dari cerita-cerita yang kesana gitu ya. Harga makanan itu mahal. Kemudian tadi kalau di sini misalnya kayak kalian pergi ke The Range Bogor gitu, kalian ngasih makan ikan, kemudian ikannya berkumpul, mungkin nggak langsung di tangan kalian ya, ikannya berkumpul, itu paling kalian bayar 35.000. Di sana kalian bayar ratusan ribu gitu ya, dan itu yang murahnya. Dan itu dikelola bukan oleh orang Papua. Jadi orang Papua tuh hampir hanya mendapatkan sisa-sisanya aja gitu. Mereka dapat tekanan ekonomi yang naik ya, standar hidup yang tinggi, tapi pendapatannya sebenarnya nggak sesuai dengan itu gitu. Makanya mereka tuh memang megang uang tuh besar-besar karena beda banget standarnya di kita. Jadi kalau mereka jual topi langsung, kalau kita kemana-mana beli topi-topi biasa itu mungkin cuma 25.000, 30.000, di sana 100.000, 200.000. Wajar aja karena mereka memang butuh pendapatan yang tinggi untuk hidup mereka. Tapi sayangnya pendapatan yang sustain itu yang benar-benar harganya berjuta-juta, kalau orang kesana itu ternyata bukan dikelola oleh mereka gitu. Jadi mereka tuh levelnya level 3 lah. Investor, entah itu asing atau orang kaya dari Jakarta ya. Kemudian kedua, pendatang-pendatang ke sana, pendatang dari daerah lain. Yang ketiga baru mereka. Begitu. Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke, makasih Cynthia. Ada lagi? Bu, saya izin tanya. Oke, Arum, silakan. Terkait tadi yang dari ekosistem pertanian itu, saya masih kurang paham Bu, kenapa ketika mengembangkan satu daerah itu nggak boleh berbeda hamparan gitu meskipun karakteristik daerahnya itu sama. Oke, ya. Soalnya nanti biaya logistiknya jadi mahal sebenarnya gitu. Jadi kalau di kawasan pedesaan itu kan misalnya nih ada 5 desa. Desa 1 itu adalah desa sebagai pusat pertumbuhan. Contohnya misalnya dia desa wisata. Nah, saat desa wisata itu bikin rumah makan, dia harus beli berasnya itu dari desa-desa yang ngedukung dia kan, 4 desa yang lain. Nah, 4 desa yang lain tuh harus jual ke dia. Tapi kalau ada satu desa nyempil dan dia harus ngirim beras, pasti biayanya jadi mahal banget.
lebih baik jadinya dia beli ke desa lain gitu. Jadi nggak masuk input hitung-hitungan ekonominya karena logistiknya terlalu besar. Nah, sebaiknya desa tadi yang sendirian ini dia bergabung lagi dengan desa-desa di sekitarnya supaya memudahkan itu, karena pasti dia lebih mudah menjual berasnya ke desa dekatnya dia daripada dia harus melintasi hamparan yang berbeda. Begitu sebenarnya logikanya, Arum. Oh iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Oke, karena saya baru dikabari oleh Bu Hana untuk menggantikan beliau tadi malam, sekarang posisinya IPB mobile-nya saya belum dimasukin. Jadi saya lagi menunggu teman-teman IT untuk buka absennya. Walaupun nanti udah ditutup, saya tetap akan buka hari ini, tapi mungkin absennya agak terlambat, nggak apa-apa ya. Oke, karena ini saya coba konfirmasi lagi. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Nanti praktikumnya saya akan koordinasi dengan Pak Rajib dan Pak Tri untuk menyesuaikan ya. Tugas yang hari ini ya kalian bisa berarti minggu depan mungkin, karena Bu Hana bilang ditukar dulu karena mungkin salah mengirimkan bahan ke saya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.